Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfadz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Khalidi, dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Lombok, yaitu Universitas Nahdlatul Watan Mataram. Saya home base-nya berada di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Fakultas Agama Islam. Adapun 2 tahun terakhir ini saya mengampu mata kuliah filsafat umum, pengantar filsafat Islam, dan semester ini di semester genap saya mengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Sebelum saya memulai perkuliahan, saya terlebih dahulu memberikan pertanyaan ke mahasiswa terkait dengan metode dalam kuliah kita. Pertama, saya mengajak mahasiswa untuk kuliah menggunakan Zoom atau kuliah tatap muka. Kebanyakan teman-teman mahasiswa itu lebih enak menggunakan Zoom karena lebih cepat dan menghemat biaya untuk ke kampus. Maka dari itu, saya dalam kuliah ini saya menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan perkuliahan. Sebelum melakukan perkuliahan, tentunya saya mengajak mahasiswa untuk kontrak belajar perkuliahan. Yang pertama membahas tentang kehadiran, presensi mahasiswa, terus terkait dengan nilai-nilai yang akan kita sepakati, terkait dengan tugas-tugas juga, sehingga sebelum melakukan perkuliahan, mahasiswa sudah mengetahui nilai-nilai yang akan dinilai oleh dosennya. Kuliah ini adalah saya yang mengampu mata kuliah ini, dan kode mata kuliah ini MKK PAI 08. Kalau ada apa-apa silakan bisa langsung ditanya ya, ditanyakan. Iya, deskripsi mata kuliah ini fokus mengkaji tentang pertanyaan-pertanyaan besar yang mendasar dalam pendidikan. Pertanyaan tersebut dikaji secara dialektis dan kritis. Dengan kegiatan ini, mahasiswa harus mampu berpikir kritis, berpikir tentang analisis, dan menulis secara tegas, sehingga mampu merekonstruksi pemikiran dan praktik pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang. Adapun capaian dalam pembelajaran ini, pertama, mahasiswa harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang kedua, mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Ketiga, harus mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, dan metode. Adapun capaian dalam pembelajaran ini, mahasiswa harus mampu memiliki kecakapan keputusan yang tepat dan profesional melalui pertimbangan filosofis, sehingga secara mandiri atau kelompok dapat memecahkan persoalan baik dalam bentuk pembelajaran maupun layanan perkembangan peserta didik yang dihadapinya sesuai dengan konteks untuk memperoleh hasil pembelajaran terbaik dan pengembangan peserta didik yang optimal. Selanjutnya, terkait dengan ruang
definisi dan ruang lingkup filsafat secara etimologis, filsafat itu dalam bahasa Arab diartikan dengan falasifah, yang berarti Greek, yang berasal dari kata Greek filosofia. Kata filsafat berarti gabungan dari dua kata, yaitu philo dan philiem, atau yang berarti to love atau to like. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan sangat menggemari atau menyukai, sehingga hikmah atau kebijaksanaan itu, nilai luhur dan kebenarannya, dalam bahasa Inggris itu filosofi. Filsafat ialah ilmu yang mempelajari tentang seseorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat itu ialah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh dan hakikat kebenaran yang segala sesuatu. Filsafat secara berpikir, filsafat itu bermakna sebagai cara atau metode untuk berpikir, yang diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global atau menyeluruh, atau berpikir dilihat dari sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Sehingga berpikir di sini harus dipertanggungjawabkan dengan memenuhi persyaratan. Pertama, harus berkaitan, kedua harus ada gambaran atau ide, dan ketiga harus ada kebenaran atau logis. Sehingga kita sebagai guru itu bisa memberikan pemikiran secara benar terhadap peserta didik, dan harus logika atau harus logis. Nah, terkait dengan makna filsafat, filsafat itu ada dua maknanya. Pertama, dia memiliki makna kata benda, yaitu bermakna teman, berkawan dengan kebijaksanaan. Yang kedua, makna filsafat itu, kata filsafat itu menyukai, menggemari kebijaksanaan. Jadi kata benda itu dia harus berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tokoh-tokoh yang benar menurut kalian, yang memang akhlaknya baik, akhlaknya tidak buruk, dan mampu membimbing kita menjadi orang yang lurus, orang yang tidak membuat dosa, tidak korupsi, tidak mengambil hak orang lain. Sehingga kita harus berteman seperti itu. Dan orang yang memang menjadi orang yang alim atau orang yang menjadi benar itu orang yang bijak, orang yang digemari oleh seseorang untuk menjadi panutan. Setiap orang itu memiliki panutan masing-masing untuk dijadikan sebagai hobi atau dijadikan sebagai motivasi. Nah, terkait dengan ciri-ciri berpikir filsafat, ini ada yang bisa minta tolong untuk bisa dibacakan ciri-ciri berpikir filsafat. Ada yang bisa minta tolong, bisa dibantu untuk baca? Ini ya, ada. Ya, silakan. Yanda, oh ya, Yanda. Ya, baik. Di sini saya menyampaikan ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, sistematis. Sistematis yakni bertahap, maksudnya ialah berpikir secara teratur menurut metode ilmiah tertentu. Yang kedua, universal. Universal ini berpikir secara universal, maksudnya ialah berpikir secara menyeluruh tentang semua aspek atau hal-hal yang berkait dengan objek atau lapangan yang dikaji, meliputi semesta, alam, kosmos, dan mikrokosmos. Yang ketiga, radikal, ialah berpikir sampai pada dasar segala dasar sehingga tidak ada dapat batas pun atau tidak ada sesuatu yang tabu bagi kegiatan berpikir filsafat. Yang keempat, rasional,
yaitu harus berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara logis. Dan yang terakhir, yang kelima, spekulatif, yaitu berpikir dengan dugaan sementara yang harus dibuktikan. Sekian, Pak. Ya, Terima kasih. terima kasih Yanda. Ya, ciri-ciri berpikir filsafat itu kita harus pertama harus sistematis, harus bertahap, harus teratur sistemnya dengan menggunakan metode ilmiah. Tidak seenak-enaknya mengomong tanpa ada argumen, tanpa ada bukti nyata. Tidak ada bukti, ada metodenya, metode ilmiahnya tidak masuk. Dia tidak, banyak mahasiswa yang tidak memiliki panduan dalam berargumentasi. Main ngomong saja tanpa ada argumen, tanpa ada panduan yang dia pegang. Sehingga kita harus memiliki metode ilmiahnya. Yang kedua, universal. Maksudnya di sini adalah kita harus berpikir secara menyeluruh, tidak terlalu sempit dalam menyampaikan atau berpikirnya harus berkembang seperti itu. Jangan hanya itu saja yang menjadi patokannya. Yang ketiga terkait dengan radikal. Ini berpikir sampai pada sampai pada dasar-dasarnya, sehingga tidak ada batas pun untuk diganggu gugat terkait dengan pemikiran yang kita sampaikan. Ya, lanjut. Sehingga apa manfaat mempelajari filsafat? Ada yang bisa bantu? Apa itu manfaat mempelajari filsafat? Ini semester kemarin kita sudah belajar tentang filsafat umum. Sehingga sekarang ini saya tanya, apa manfaat kita mempelajari filsafat? Ada bisa bantu untuk bisa menjelaskan apa itu makna mempelajari filsafat? Putri? Saya, Pak. Oh ya, ayo. Adapun manfaat dari mempelajari filsafat yaitu ada 5. Yang pertama, membantu orang berpikir hati-hati. Kedua, membantu orang berpikir sistematik. Yang ketiga, membantu orang untuk bersifat toleransi terhadap sesama. Yang keempat, dapat membantu kehidupan yang konsisten. Dan yang kelima, menjadikan warga negara yang baik. Ya, terima kasih Putri atas jawabannya. Ini luar biasa ini. Putri udah membantu kita. Baik. Ya, Bukan Putri. Manfaat mempelajari filsafat. Pertama, kita harus menjadi orang yang berhati-hati. Jangan seenak-enaknya kalau di jalan itu pasti ada, tentu ada di luar sana banyak sekali koran atau informasi-informasi yang tidak memang keaktif atau hasilnya itu nyata atau istilahnya hoaxnya banyak. Sehingga kita sebagai orang yang sebagai calon guru harus bisa memiliki kehati-hatian dalam berpikir. Kedua, berfilsafat dapat mengarahkan orang agar berpikir secara sistematik. Yang ketiga, berfilsafat dapat membantu orang bersikap lebih toleransi. Betul, kata Putri tadi, kita harus berpikir secara toleransi, sehingga toleransi ini menjadikan kita beragama yang baik. Ini saat ini kita dalam keadaan berpuasa, di bulan suci Ramadan ini tentu kita diajari tentang toleransi, bagaimana bagaimana kita menghormati orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa juga menghormati kita sebagai umat Islam yang sedang menjalankan perintah agama untuk menjalankan ibadah suci Ramadan full 30 hari. Sehingga toleransi ini sangat membantu kita baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan beragama. Yang keempat, berfilsafat dapat membantu kehidupan kita yang konsisten atau istiqomah,
Sehingga orang yang berpikir filsafat itu, makna dalam mempelajari filsafat, orang itu menjadi konsisten, tidak macam-macam gitu. Kelima, berfilsafat menjadikan warga negara yang baik. Betul kata Putri tadi itu, kita menjadi orang yang berfilsafat itu menjadi orang yang baik, orang yang selalu mengikuti perintah pemerintah, mengikuti program pemerintah, dan menjadi warga yang taat dalam melakukan kalau kita taat dalam melakukan pemilihan, kalau ada pemilihan, taat mengikuti peraturan pemerintah. Dan apabila dalam kehidupan dan jabatan kita memiliki kepercayaan untuk memimpin suatu instansi, kita harus jujur dalam melakukan pekerjaan kita. Jangan menyeleweng dari warga yang tidak baik. Sehingga warga yang baik adalah masyarakat yang baik adalah masyarakat yang taat tentang pemerintahan yang berlaku di negara kita. Selanjutnya, apa bahayanya mempelajari filsafat? Tentu, ini ada 3 bahayanya dalam mempelajari filsafat. Pertama, filsafat dapat menjadikan orang itu ateis, tidak percaya Tuhan. Kedua, filsafat dapat membantu seseorang aneh, asing bagi kebanyakan orang. Filsafat dapat menjadikan orang keliru atau salah dalam berpikir. Ini banyak sekali yang filsafat ini menjadikan orang ateis, orang yang dijauhkan oleh temannya, dan orang yang keliru atau salah dalam berpikir. Ya, terkait dengan pendidikan. Pendidikan ialah landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu perlu, dan mengapa pendidikan itu menjadi tujuannya atau landasan filosofis, itu landasan berpikir atau berfilsafat. Ya, terkait dengan ruang lingkup ilmu pendidikan, pendidikan ialah orang dewasa yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan terdidik baik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan. Sehingga pendidikan itu adalah orang yang dibimbing untuk menjadikan seseorang itu baik jasmaninya dan rohaninya, baik secara fisiknya, baik secara dan rohaninya, baik secara jasmaninya dan hatinya. Sehingga kalau orang sakit jiwa itu yang diperbaiki itu rohaninya. Tentu utama jasmani juga penting untuk diperbaiki, untuk dikasih kesehatan, kesembuhan. Yang kedua, peserta didik adalah makhluk yang aktif dan kreatif sehingga membutuhkan kebebasan untuk mengembangkan daya pikirannya. Oleh sebab itu, pendidikan dan anak didik harus memiliki sikap kasih sayang dan menciptakan suasana yang harmonis sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik. Nah, tujuan dari pendidikan tentu menjadikan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar anak itu menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini menurut Suwarno. Nah, pendidikan sebagai proses transformasi nilai. Pendidikan memiliki arti yang sangat banyak, sangat luas, yaitu berpendidikan manusia itu pendidikan menyangkut tentang hati nurani, nilai-nilai, perasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan pendidikan sendiri, pendidikan berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memperbaiki nilai-nilai. Sehingga dalam pendidikan, filsafat pendidikan Islam ini, tentu kita diajari untuk menumbuhkan nilai-nilai agama Islam. Kita harus tetap konsisten
menjadikan panduan Al-Quran dan hadis itu sebagai proses untuk mendidik anak-anak keturunan kita atau anak-anak bangsa kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki nilai-nilai agama Islam yang tinggi, nilai pendidikan yang jujur, menanamkan nilai pemahaman-pemahaman yang baik. Tentunya sehingga tujuan dari penilaian pendidikan itu, dari nilai pendidikan itu, seseorang diberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan suatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Kampus tentu ingin menjadikan mahasiswa itu mahasiswa yang memiliki pendidikan yang baik dan memiliki pengalaman dalam kuliah di sini itu baik. Sehingga ini adalah capaian kampus untuk menjadikan mahasiswa menjadi mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang mampu bersaing, mahasiswa yang berpikir secara radikal, mahasiswa yang memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Nah, jadi bisa disimpulkan terkait dengan apa itu pendidikan. Ada bisa memahami apa itu pendidikan? Ada yang bisa menjelaskan apa itu pendidikan? Kok ini sepi? Ini tak acak ini. Lina Febrianti, mana Lina? Kameranya di on aja ya. Ya, Pak. Ini kemana ini Lina ini? Lina, apa itu pendidikan? Ada yang bisa bantu? Apa itu pendidikan? Iya, Pak. Ya, Putri ini. Putri, apa itu pendidikan Putri? Ih, Bapak. Oh, Safwatun Nisa ya. Pendidikan itu memiliki pandangan yang luas dan sempit dalam pengertian yang lebih luar. Semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Oh iya. Ya, terima kasih. Terkait dengan teman tadi itu, pendidikan itu memang luas pembahasannya, sehingga semua pengalaman itu bisa dijadikan sebagai pendidikan untuk diri kita dan sebagai panduan dalam melakukan prinsip. Ya, hari ini kita belajar memang terkait dengan pendidikan. Tentu filsafat pendidikan sangat berperan penting untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bagaimana membangun pendidikan yang memang harmonis, pendidikan yang disukai, pendidikan yang memang lembaganya disukai oleh masyarakat banyak, terkait dengan program-program yang disebar atau program-program yang diberikan oleh peserta didik. Tentunya dengan konsep seperti ini, tentu pendidikan menjadi tercapai untuk peserta didik. Ada kalanya juga pendidikan itu, khususnya di bagian lembaga-lembaga tertentu, pendidikan memang salah diartikan dalam segi hal maknanya. Banyak sekali guru-guru yang memang tidak ahli dalam melaksanakan kuliah atau melaksanakan pengajaran di sekolah. Sehingga
dia memaknai pendidikan itu sempit. Sehingga kalau pendidikan itu dijadikan sebagai sebagai landasan untuk memajukan pemikiran pendidikan, pendidikan tentu sangat terbuka untuk melihat bagaimana pendidikan itu bisa dijadikan sebagai sumber untuk kehidupannya, sebagai panduan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan filsafat Islam pendidikan? Ada pertanyaan? Berarti ini sudah mengerti ya? Iya, Pak. Ya. Mana? Iya. Terima kasih kalau memang sudah memahami tentang mata kuliah yang kita ajarkan saja.